Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel mengenai Dynamic Array Formula. Kita masih dalam serial Dynamic Array Formula ya, karena memang ada beberapa formula yang belum saya jelaskan di sini, dan pagi ini kita akan bahas mengenai formula Range Array. Oke, buat rekan-rekan yang baru gabung di grup Facebook saya atau grup atau channel YouTube saya, silakan lihat untuk channel YouTube saya dengan video-video tutorial adalah apakah selesai support Dynamic Array Formula, untuk memastikan apakah memang Excel rekan-rekan sudah support untuk Dynamic Array Formula. Jadi memang tutorial yang saya buat nanti ini yang membicarakan mengenai Range Array atau formula Range Array akan membahas mengenai formula yang sudah support dengan Dynamic Array. Dan Dynamic Array ini hanya ada di Excel 365 yang sudah diupdate untuk per Juli 2020 kemarin. Jadi untuk cara update-nya gimana, silahkan balik lagi ke channel YouTube saya, kemudian ketikkan saja di sana update atau buruan update ya. Nanti akan ada tutorial saya mengenai update Office 365 yang nantinya akan support untuk export, filter, sort, dan lain-lain. Dan pagi ini kita akan bicarakan mengenai formula Range Array. Secara sintak Range Array adalah seperti ini. Saya ketikkan sama dengan, kemudian saya ketikkan range, maka akan muncul formula Range Array di sini. Untuk Excel yang lama atau yang belum support untuk Dynamic Array Formula, yang ada hanyalah range dan range between. Dengan Range Array ini adalah baru. Jika kita klik pada Range Array di sini, ada satu petunjuk kecil yang bisa kita baca, yaitu return an array of random number. Jadi dia tidak peduli bentuknya tabel atau enggak, yang penting bisa di supply sebagai array di Range Array ini akan di randomkan oleh dia ya. Oke, kita ke dokumentasi Microsoft agar lebih gampang memahami ya. Ini adalah dokumentasi Microsoft yang sudah saya lihat kemarin atau hari ini juga saya lihat ya. Sintaknya adalah seperti ini: Range Array, kemudian rows, columns, min, max, dan whole number. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita masukkan ke dalam formula Range Array ini. Dan jika kita lihat di sini, semua adalah opsional, ditandai dengan satu kurung kotak di sini ya. Tetapi untuk opsional di sini saya tidak menyarankan, karena yang di generate nanti adalah number yang tidak atau di luar kendali kita. Jadi sebaiknya tetap mengikuti parameter yang ada. Oke, kita lihat untuk argumennya dan deskripsinya. Untuk rows adalah opsional ya, the number of rows to be written. Jadi kita bisa menspesifikasikan apakah kita mau arraynya berada di 3 rows atau 3 baris, ataukah 4 baris, ataukah 5 baris, ataukah sesuai keinginan kita ya. Kemudian parameter yang kedua adalah columns, yaitu opsional juga, bisa dikasih bisa enggak. Kemudian the number of column to be written. Jadi array di sini tidak hanya satu baris data, dalam artian tidak hanya satu, bisa hapus dulu ya, tidak hanya menghasilkan satu baris data dalam satu kolom seperti ini, akan tetapi juga bisa menghasilkan baris data seperti ini, kemudian bertambah kolom seperti ini ya. Nanti kita praktekkan agar lebih mudah dipahami. Kemudian opsi yang ketiga adalah minimum number you would like to return. Jadi kita ingin array acak dari angka nomor berapa sih. Maksimum juga sama, yaitu ini batas minimum, batas maksimumnya. Kemudian parameter terakhir atau kelima adalah whole number, yaitu tipe number yang akan kita ingin hasilkan. Jadi untuk true adalah whole number, yaitu angka bulat. Kemudian false adalah decimal number, adalah angka dengan bilangan desimal atau ada komanya. Kita kembali lagi ke Excel kita. Oke, jika kita ingin mengenerate satu array ya, kita tuliskan saja Range Array. Jadi saya tidak membahas untuk range between dan range ya. Di tutorial lain saya akan bahas itu. Range Array, kemudian yang pertama adalah rows. Kita ingin membuat berapa baris data acak sih untuk Range Array di sini ya. Satu lagi yang mau saya jelaskan, Range Array ini adalah mengenerate atau menghasilkan satu data acak yang bisa kita manfaatkan nanti hasilnya ya. Jadi data tersebut sifatnya acak atau tidak teratur, bisa kita manfaatkan untuk menjadikan satu referensi yang saat kita membutuhkan angka yang memang keluarnya adalah acak ya, tidak dalam kendali kita. Oke, Range Array, misalnya saya ingin menginginkan satu baris saja, kemudian parameter kedua adalah kolom ya.
kolomnya saya ingin membuat satu kolom saja, kemudian saya tutup kurung, saya tidak memerlukan parameter yang lain ya, padahal masih ada min dan max dan integernya di sini ya. Saya tutup kurung, maka si rand array ini secara default akan membuat batas minimumnya adalah 0, batas maksimumnya adalah 1. Jadi saat saya tekan enter nanti di sini, hasilnya adalah satu sel karena hanya memberikan satu row dan satu kolom ya. Saat saya tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Random antara 0 dan 1. Jika saya tambahkan di sini row-nya adalah 2 ya. Ini saya tulis saja di sampingnya lah ya. Rand array seperti ini, saya tuliskan barisnya adalah parameter pertama adalah rows, kita tuliskan 2 misalnya, atau 5 lah, saya tulis 5. Dan kolomnya saya masih ingin tetap satu kolom, tutup kurung tekan enter. Amati di sini angka yang tergenerate adalah antara 0 dan 1 karena memang secara default si rand array ini min dan maxnya, minnya adalah 0, maxnya adalah 1. Akan tetapi kita juga bisa membuat satu formula yang lain yang bisa kita kendalikan untuk min dan maxnya. Misalnya seperti ini, rand array, kemudian rows, parameter pertama rowsnya masih satu, misalnya 5 ya, 5 rows, kemudian satu kolom. Kemudian kita ingin mengenerate untuk minimumnya, angka minimumnya angka minimumnya adalah misalnya 5, kemudian angka maksimumnya adalah 10 ya, min 5, maxnya 10, tutup kurung tekan enter. Maka secara otomatis si Excel akan mengenerate angka antara 5 dan 10, akan tetapi untuk angka defaultnya adalah desimal ya. Jadi yang dihasilkan di sini adalah angka desimal antara 5 sampai 10 ya, dengan ada angka desimalnya ya. Ya, kita lanjut lagi bagaimana saat saya menginginkan angka yang di sini adalah angka bulat. Kita tulis saja di sini rand array, kemudian rowsnya misalnya saya masih ingin 5 rows, kemudian satu kolom masih tetap, kemudian saya ingin tetap antara 5 dan 10 seperti ini. Kemudian parameter berikutnya adalah false dan true untuk integer, false untuk desimal. Saya menginginkan angka yang bulat, dalam artinya adalah integer, saya double klik saja untuk integer seperti ini, akan muncul parameter berubah true, saya tutup kurung tekan enter, hasilnya adalah antara 5 dan 10 tapi angkanya adalah bulat. Ya, cukup jelas ya di sini ya rekan-rekan ya penggunaan rand array. Kita lanjut lagi di sini, misalnya saya tidak ingin hanya satu baris atau satu kolom seperti ini, saya ingin satu tabel yang seperti ini. Kita juga bisa menspesifikasikan ya. Tulis saja di sini rand array, kemudian barisnya misalnya tetap 5, kemudian kolomnya ada 5 atau 4 lah. Kemudian saya tuliskan saja masih angka 5 untuk minimumnya, maksimumnya masih 10. Kemudian saya membuat yang integer atau bulat, tutup kurung tekan enter. Nah, tanda di sini formula sudah terspill seperti ini. Untuk 5 baris dan 4 kolom sudah langsung tergenerate. Sangat-sangat mudah untuk membuat sebuah angka acak dalam satu tabel ya. Di saat kita membuat update data di satu sel yang lain, saya tekan enter, angka-angka di sini akan berubah karena memang random sifatnya ya. Oke, terlalu cepat ya rekan-rekan mungkin untuk penjelasan saya, tidak apa-apa, nanti diulang-ulang saja. Insya Allah penjelasan saya sangat gampang untuk dipahami karena memang formula yang dibahas pun juga sangat mudah. Kemudian satu pertanyaan, untuk apa kita mengenerate angka-angka seperti ini? Toh juga kita jarang pakai untuk mengenerate angka random ya. Untuk rekan-rekan yang berkecimpung di bidang penjadwalan, mungkin ini bisa dimanfaatkan dengan gabungan antara VLOOKUP dan rand array di sini ya. Juga untuk rekan-rekan yang menginginkan satu, misalnya melakukan pengundian voucher atau apa, jadi bisa memasukkan random angka di sini ya. Oke, kita bahas saja untuk pencarian satu daftar, misalnya daftar siswa ataukah daftar jaga Pak Satpam ataukah daftar piket teman-teman yang jadi operator di satu pabrik atau satu perusahaan ya. Bisa juga memanfaatkan rand array ini dengan memanfaatkan sedikit kreativitas.
Jadi maksud saya seperti ini, misal saya membuat sebuah data siswa ya, misalnya saya mempunyai data siswa, anggap saja data siswa saya ada di A1 di sini ya, misalnya data siswa. Dan di sini juga rekan-rekan tulis data satpam pun juga nggak apa-apa, atau data pegawai lah ya, data pegawai. Terus saya judul saya membuat data siswa aja lah ya, data siswa. Misalnya siswanya namanya adalah, maaf ini saya insert aja dulu, insert ya. Saya kasih nomor, misalnya di sini nomor urut, sini saya kasih misalnya nama siswa, sini saya kasih angka 1 2, saya membuat misal 5 atau ya lah 7 siswa aja lah, seperti ini. Saya nama ini siswa saya adalah namanya Heru, kemudian Monas, kemudian Excel, kemudian belajar, kemudian VBA, kemudian DAX, kemudian Power Query, seperti ini ya. Oke, untuk memperlihatkan ini adalah seolah-olah adalah tabel, jadi saya kasih border di sini, saya warnai dikit ya seperti ini, kemudian saya tebalkan. Oke, ini adalah data siswa saya, dan saya ingin membuat ini, saya hapus saja dulu atau enggak salah, tapi di sini saya membuat satu daftar, misalnya daftar apa ya, kalau siswa biar acak ya, misalnya daftar apa ya yang acak ya, daftar piket lah misalnya, walaupun sebenarnya piket ini tidak boleh acak ya, tidak masalah. Atau daftar ya lah, enggak apa-apa lah, daftar piket, seolah-olah daftar piket saja. Nanti bisa dikembangkan untuk kebutuhan rekan-rekan mau jadi apa ya di situ ya. Oke, kita membuat dulu sebuah tabel, misalnya di sini ada hari Senin, misalnya piketnya acak lah ini, misalnya Rabu, walaupun pada kenyataannya tidak acak ya. Ini hanya sekedar contoh kasus saja yang bisa dipakai pada ini kita apa namanya, kasus kita ya. Biasanya kan orang zaman sekarang kan harus tepat. Nah, ini hanya sekedar contoh kasus saja. Jadi saya membuat sebuah tabel, misalnya ini ada hari, kemudian saya ingin mengenerate satu angka di sini ya, atau maaf satu nama di sini yang nantinya bisa kita pakai sebagai jadwal. Jadi di sini saya membuat 4 buah kolom, dalam artian 4 buah hari, maka saya harus membuat sebuah range array di sini juga 4 kolom ya. Jadi tulis saja di sini barisnya berapa, misalnya di sini ada 3 orang atau 5 orang yang harus piket nanti di sini ya. Ini namanya random ya, bisa saja ini ya, apa namanya, kembar atau gimana ya. Kita buat saja di sini misalnya 3 baris ya, 3 seperti saya tekan enter. Nah, kita akan mendapati 3 baris dengan 4 kolom ya. Misalnya kita mengingat 3 siswa saja yang piket di sini. Nah, sesuaikan di sini untuk kolomnya 4 kolom, ini juga 4 kolom ya. Membuat 4 kolomnya adalah di sini ya, bukan insert di sini, akan tetapi di formula range array-nya tadi ini baris, kolom, kemudian minimum, maksimum, kemudian angkanya. Nah, di sini kita lihat bahwa minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 7. Jadi kita edit dulu yang di sini formulanya di pojok kiri atas. Kita edit untuk formulanya adalah 1, minimumnya, maksimumnya adalah 7. Tekan enter, hasilnya adalah angka acak antara 1 dan 7 ya. Oke, kita coba generate di sini dengan agar tampil di sini adalah nama. Kita buat satu formula VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah, lookup value-nya adalah kita klik saja yang ada di sini ya, M4, kemudian tabel array-nya adalah ini ya, tabel array, kemudian kita kunci saja tabel array-nya F4 seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan kolom indeks yang mau diambil adalah kolom nomor 2 di sini ya, 1 2, kolom nomor 2, kemudian kita tuliskan untuk file atau false untuk exact match-nya seperti ini. Tekan tutup kurung, tekan enter.
hasilnya adalah power query, karena yang ada di baris pertama adalah nomor 7 adalah power query. Nah, bisa ya, jadi kita tinggal klik dan drag saja seperti ini. Kenapa kok bisa diklik dan drag berubah? Karena kita lihat di sini adalah VLOOKUP di sini acuan pertama adalah 4, sel di sini acuannya adalah ini, kemudian sel yang ada di sini acuannya adalah ini ya, berurut sel ini adalah acuannya adalah ini, kemudian terakhir ini adalah ini acuannya ya. Jadi saat kita tekan enter, dia akan bisa berubah. Klik dan drag ke bawah 3 baris, karena di sini adalah data yang 3 baris. Kita sudah bisa mengenerate 3 baris ya. Kita sudah bisa mengenerate nama-nama yang acak untuk membuat satu data nama yang acak ya. Oh Pak, di sini kan kok muncul 2 buah angka ya, namanya juga random, jadi tidak bisa dipastikan bahwa nama atau angka yang sama akan muncul pada sel yang berada dalam satu kolom ya. Kita tinggal ubah-ubah saja nantinya. Nah, seperti ini sampai kita tidak menemukan value yang atau nama yang sama dalam satu kolom. Nah, cara merubah sel tadi gimana ya? Cukup double klik saja di sel seperti ini, tekan enter, semua akan berubah ya. Double klik, tekan enter, akan berubah. Semudah itu membuat satu list nama yang acak untuk membuat satu daftar tabel ya. Ini hanya satu contoh saja untuk memanfaatkan run array ya. Untuk kehidupan sehari-hari kita bisa membuat aplikasi yang atau penerapan yang lebih mengenal pada pekerjaan sehari-hari ya. Memang jarang dipakai untuk run array-nya, tetapi saat kita menguasai ini kita bisa memanfaatkan saat kita benar-benar membutuhkan. Baik, silahkan dipelajari untuk run array tadi. Jika rekan-rekan masih bingung, silahkan ulang video tutorial saya, penjelasan antara 1 di sini, 2, 3, 4 sampai 5 tadi di sini. Insya Allah bisa rekan-rekan pahami dan bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Baik, demikian tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Tetap semangat, tetap bermanfaat. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di bawah di kolom tutorial saya ini. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.